Ya, ini daun kaca. Ya, daun obat, daun kaca. Kalau orang dulu nih, kalau sakit dalam biasa orang minum air nih. Daun kaca ini dia giling, dia peras, dia minum airnya. Nah, itu kalau orang luka-luka dalam. Nah, itu bagus ini. Dan juga pengantin baru dulu, daun ini dia pakai. Nah, daun kaca ini dia pakai di kuku. Nah, dia lukis di tangan. Nah, di daun kaca ini yang dia pakai. Tapi sayang ya, kalau sekarang udah nggak laku lagi. Sudah zaman now, nggak laku lagi baru zaman dulu. Padahal dulu ini dicari untuk pengantin baru dulu ini yang dia cari. Tapi kalau ini dia pakai salatnya sah. Tapi kalau tinta itu belum tentu sah salatnya. Yang lebih tahu, yang lebih jelas ya sama ulama-ulama kita, ulama-ulama yang ada di. Yang lebih jelas kalau kita pakai tinta itu, tanya dulu sama ulama kita apa sah. Kalau sudah kita pakai tinta, kita salat. Tapi kalau daun kaca ini sah kita salat, karena ini tumbuhan-tumbuhan dari Allah yang dikasih ke dunia ini untuk jadikan obat. Tapi kita aja yang kita abaikan ini, padahal ini paling bagus ini. Ini namanya daun kaca. Ingat ya, daun kaca ini bisa jadi obat sakit dalam. Kalau orang sering luka dalam ini, diambil ini, udah dipetik, dicuci, udah bersih, digiling, diminum air. Itu kalau orang sering-sering sakit dalam, luka dalam. Begitu juga kalau pengantin-pengantin baru, ini bisa dia pakai. Ini mudahan salatnya sah. Jangan kamu abaikan daun kaca ini. Ini bermanfaat bagi kita. Setiap Allah yang turunkan untuk jadikan obat ke manusia, pasti ada manfaatnya. Inilah daun kaca ini. Jadi jelasnya. Nah, ini daunnya. Ya, ini batangnya ini. Ya, ini batangnya ya. Nah, jelas ya. Nah, jangan salah. Ya. Ini daunnya. Ya. Ini daun kaca namanya. Dua berfungsi daun ini. Bisa jadikan obat sakit dalam, luka-luka dalam, ataupun sebagai tinta pengantin baru pakai di kuku, di tangan. Nah, itu orang dulu, tapi zaman sekarang sudah diabaikan, ya kan? Nah, ya. Ya, terima kasih. Ini sudah saya tunjukkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua.